Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonoayu yang saya cintai dan saya banggakan, tidak lupa marilah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah setiap saat, setiap detik melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan nikmatnya makanan karena kita diberi indera perasa, organ-organ tubuh yang lengkap sehingga kita bisa menikmati hidup. Allah memberi kita fasilitas udara, oksigen yang kita hirup setiap saat yang mahal harganya. Semua adalah pemberian Allah yang sangat lengkap. Belum lagi alam semesta ini, fasilitas tumbuhan, hewan, dan berbagai macam fasilitas di dunia ini. Untuk kita semua, untuk hamba Allah yang bernama manusia, kita bisa menikmatinya. Belum nanti di akhirat, kita diberikan nikmat yang jauh lebih besar, yaitu surga Allah yang kekal selama-lamanya. Untuk itu anak-anak, janganlah kita lupa senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan syukur yang lebih penting yaitu berusaha mentaati Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang sempurna akhlak dan perilakunya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita terus berusaha mensuri tauladani beliau sehingga kita termasuk, mudah-mudahan nanti di akhirat termasuk digolongkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, menjelang bulan Ramadan ini, marilah kita merenung sejenak untuk apa hidup di dunia ini. Untuk apa Allah menciptakan manusia. Tentu Allah menciptakan manusia tidak untuk main-main ya. Kita sudah sering mendengar di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia adalah tujuannya untuk beribadah. Sebagaimana di dalam surat Al-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Karena itu kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak untuk main-main, tetapi untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Zat yang Maha Pemurah. Kita tidak akan merasa berat untuk mengabdi kepada Allah ketika kita mengingat betapa Allah itu Maha Pemurah dan Maha Adil. Kita tadi sudah menyinggung betapa nikmat Allah itu begitu banyak. Betapa pemberian Allah itu sangat melimpah kepada kita semua. Nanti di akhirat kita diberi surga. Maka kalau kita ditanya, siapa yang paling kita cintai sekarang ini? Maka jawabannya tidak ada lain adalah Allah. Allah lah yang paling kita cintai dalam hidup ini. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan berusaha mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk kita laksanakan. Secara singkat, yaitu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Khususnya menjelang bulan suci Ramadan ini anak-anakku sekalian, apa yang harus kita lakukan atau sikap apa? Sikap yang bagaimana yang harus kita tunjukkan dengan datangnya bulan Ramadan? Tentu kita orang yang beriman meyakini tentang
betapa hebatnya bulan Ramadan, yang di sana amal pahala dilipat gandakan pahalanya, wa amaluhu mudha'afun, dosa-dosa diampuni. Rasulullah mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dengan api neraka. Ini pertanyaan besar. Mengapa kita bergembira? Nah, ini yang penting. Tidak semua, sebab tidak semua orang merasakan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan ada yang biasa-biasa saja. Malah ada yang mengeluh, waduh, Ramadan sebentar lagi datang. Berarti saya harus berjuang keras melawan rasa lapar dan haus. Wah, ini sesuatu yang sangat membuat saya sedih. Ada yang seperti itu. Tapi orang beriman merasakan kegembiraan di bulan Ramadan. Ketika dia puasa, ketika ia lapar, ketika ia haus, dia pakai untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah puasa saya. Lapar dan haus ini tidak ada artinya dibandingkan dengan besarnya pahala yang Engkau berikan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Haus lapar ini tidak ada bandingnya dibandingkan dengan ampunan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang ikhlas berpuasa di bulan Ramadan. Haus lapar ini tidak ada bandingnya dibandingkan dengan janji-Mu derajat yang mulia bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nanti di akhirat ada pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Pintu khusus yaitu bagi orang-orang yang puasanya diterima, ahli puasa, masuk pintu khusus di bulan, masuk pintu khusus ke surga, khusus bagi orang-orang yang ahli puasa. Anak-anak sekalian, tidak ada itu mengeluh ketika kita mengetahui betapa manfaat puasa itu sangat besar, selain pahala dan ampunan. Karena orang puasa mempunyai manfaat juga di dunia ini bagi kesehatan kita. Rasulullah juga bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Jadi orang puasa tidak ada yang sakit kalau puasanya benar. Mengakhirkan sahur, menjelang subuh makan dengan baik sesuai standar kesehatan. Di tengah puasa tidak ada keinginan untuk makan, maka asam lambung tidak keluar, sehingga tidak ada penyakit mah. Asam lambung off, tidak keluar dan tidak akan melakukan proses penggilingan makanan. Karena kita tidak tertarik makanan, sudah niat puasa karena Allah. Begitu berbuka maghrib, dia melakukan buka puasa sesuai anjuran Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan sehat fisik kita. Itu salah satu manfaat di dunia, yaitu manfaat puasa bagi kesehatan. Apa yang membuat kita gembira selain yang semua yang kita uraikan tadi? Tentu mengapa kita puasa? Tentu jawabannya apa? Karena puasa adalah perintah Allah, perintah Zat Sang Pencipta, perintah Zat yang sangat kita cintai, yang Maha Pemurah, yang memberi nikmat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tidak ada rasa keluh kesah bagi orang-orang yang melakukan yang terbaik untuk yang dicintainya. Sama seperti kalau kalian punya calon mertua. Calon mertuamu minta, tolong nak, nanti sore saya dibelikan makanan kesukaan saya. Maka tidak ada itu alasan untuk keberatan. Apalagi disuruh oleh
calon istrinya. Mas, nanti kalau saya dinikah, mas kawinnya saya minta ini. Oh, jangan khawatir, saya akan membelikannya semuanya. Tidak ada mengeluh, tidak ada keberatan untuk melayani yang dicintainya. Apalagi ini yang minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah puasa Ramadan ini kita lakukan dengan ikhlas, semata-mata berharap pahala dan ampunan dari Allah. Dan jangan lupa isilah kegiatan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, khususnya kegiatan ibadah, baca Al-Quran, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat malam, perbanyak sedekah. Insya Allah sehabis bulan Ramadan kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Itulah tandanya orang yang berhasil dalam ibadah puasanya. Sehabis puasa perilakunya akan semakin baik, akan semakin soleh, dosanya diampuni. Itulah orang-orang yang berhasil puasanya. Nah, anak sekalian, selamat beribadah, menjalankan ibadah puasa. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kegiatan selanjutnya, anak-anakku bisa melihat di Google Classroom Class ada kegiatan peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peningkatan ketakwaan di bulan Ramadan. Anak-anakku bisa mengerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.